Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min husni rahmatika ya arhamar rahimin. Binuri hidayatika tamana wa ta'ala binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Dari wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin sudah qashar, berarti sekarang jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan. Wa yajuju dan boleh lil musafiri bagi musafir, lil musafiri bagi musafir atau orang yang melakukan perjalanan. Dan safaron dengan perjalanan tawilan yang jauh, mubahan yang diperbolehkan. Apa ayyajma'a yakni menggabungkan siapa musafir baina sholatayyiz zuhri antara dua sholat maghrib, antara dua sholat zuhur, wal asri dan asar. Takdiman dengan jamak takdim, wa ta'khiran dan jamak takhir. Wa ta'khiran dan jamak takhir. Wa huwa dan adapun ayyajma'a baina sholatai az-zuhri wal asri, itu makna kaulihi, makna perkataan musannif, yakni lapad fi waqti ayyihima sa'a. Fi waqti ayyihima, di waktu manapun, sa'a yang menghendaki siapa musafir. Sa'a yang menghendaki siapa musafir. Wa ayyajma'a dan menggabungkan siapa musafir baina sholatayil maghribi, di antara dua sholat maghrib, wal isya'i dan isya. Takdiman dengan jamak takdim, takdiman dengan jamak takdim, wa ta'khiran dan jamak takhir.
Wa huwa dan adapun ayyajma'a baina sholatayil maghrib. Wa huwa dan adapun ayyajma'a baina sholatayil maghrib. Itu makna kaulihi, makna perkataan musannif, yakni lapad fi wakti ayyihima sa'a. Fi wakti ayyihima, di waktu kapanpun, sya'a yang menghendaki siapa musafir. Wasurutu jam'i takdimi, dan adapun syarat-syarat jamak takdim. Dan adapun syarat-syarat jamak takdim, itu salah satun ada 3. Al-awwalu, adapun yang pertama itu ayyabda'a. Itu ayyabda'a, harus mengawali siapa musafir. Itu ayyabda'a, harus mengawali siapa musafir. Bizuhri, dengan sholat zuhur. Qoblal asri, sebelum sholat asar. Wabil maghribi, dan dengan sholat maghrib. Qoblal isya'i, sebelum sholat isya. Falau ukisa, atau falau akasa bisa. Falau akasa, jika membalikan siapa musafir. Ka'ayyabda'a, seperti mengawali siapa musafir. Bil asri, dengan sholat asar. Qobla zuhri, sebelum sholat zuhur. Masalan, umpamanya. Lam yasiha, maka tidak sah. Lam yasiha, maka tidak sah. Sholat asar. Wa yu'iduha, dan mengulangi siapa musafir akan sholat asar. Ba'daha, setelah sholat duhur. In aroda, jika menghendaki siapa musafir al-jam'a, akan jamak. Wasani, dan adapun yang kedua, itu niatul jam'i, niat jamak. Awal sholati, di awal sholat. Al-ula, yang pertama. Bi antak tarina, dengan menggabungkan apa niatul jam'i, niat jama. Bitaharumiha, dengan takbiratul ihram, sholat ula. Dengan takbiratul ihram, sholat ula. Fala yakfi, maka tidak cukup apa takdimuha, mendahulukan niat. Apa takdimuha, mendahulukan niat jama. Ala taharumi, pada takbiratil ihram. Wala takhiruha, dan tidak mengakhirkan niat. Minas salami, dari salam. Minas salami, dari salam. Minal ula, dari sholat yang pertama. Itu jamak takdim. Wa yajuzu, dan boleh. Wa yajuju, dan boleh. Wata jujunya. Wata juju, dan boleh apa niat. Fi asna'iha, di tengah-tengah sholat ula. Fi asna'iha, di tengah-tengah sholat ula. Alal azhari, menurut kaul azhar. Wasalisu, dan adapun yang ketiga.
Wasalisu dan adapun yang ketiga itu al-muwalatu terus menerus. Itu al-muwalatu terus menerus. Bainal ula di antara solat yang pertama, wasaniyati dan solat yang kedua. Bi'allayatula dengan gambaran tidak lama. Bi'allayatula dengan gambaran tidak lama. Apa al-paslu pemisah. Bainahuma di antara solatain. Fa'in tola maka jika lama. Apa paslun? Urufan secara uruf. Walau biudrin. Sekalipun dengan udzur. Kanaumin seperti tidur. Kanaumin seperti tidur. Wajaba maka wajib apa takhiru sholati mengakhirkan sholat. Asaniyati yang kedua ila waktiha pada waktunya. Sholat saniyah. Ila waktiha pada waktunya. Sholat saniyah. Walaya dulu dan tidak bahaya. Maksudnya tidak apa-apa. Walaya dulu dan tidak bahaya fil muwalati dalam muwalah. Bainahuma di antara sholatain. Apa paslun pemisah yasirun yang pendek. Hurufan secara uruf. Wa amma jam'u takhiri dan adapun jama' takhir. Itu payajibu maka wajib fihi dalam jama' takhir. Apa ayakuna adanya jama' takhir. Apa ayakuna adanya jama' takhir. Itu biniyatil jam'i dengan niat jama'. Watakunu dan ada apaan niyatu niat. Hazihi yakni jama' takhir. Hazihi yakni jama' takhir. Itu pi waktil ula di waktu sholat yang pertama. Itu pi waktil ula di waktu sholat yang pertama. Wa yajuzu itu pi waktil ula di sholat yang pertama. Wa yajuju dan boleh apa takhiruha mengakhirkan niat. Ila ayyabko sampai tersisa. Ila ayyabko sampai tersisa. Min waktil ula dari waktu sholat yang pertama. Apa zamanun waktu? Apa zamanun waktu? Lawibtu diat jika diawali apa sholat fihi di dalam waktu kanat maka ada apa sholat. Kanat maka ada apa sholat itu adaan ada. Wala yajibu dan tidak wajib bijam itakhiri dalam jama' takhir. Apa tertibun tertib. Wala mualatun dan tidak wajib mualah. Wala niyatu jam'in dan tidak wajib niat jama'. Wala niyatu jam'in dan tidak wajib niat jama'. Fil sahihi menurut kaul sahih. Bisalasati dalam 3 hal tadi. Bisalasati dalam 3 hal tadi.
Wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang hadir. Jadi hadir itu adalah kebalikan musafir atau orang yang diam di rumah. Hadir namanya atau mukim. Ayil mukimi yakni mukim fi waktil motori di waktu hujan. Fi waktil motori di waktu hujan. Apa ayyajma'a menggabungkan siapa hadir bainahuma antara sholatain ayat zuhri yakni sholat zuhur wal asri dan sholat asar, wal maghrib sholat maghrib, wal isai dan sholat isya. La fi wakti saniyah tidak di waktu yang kedua. Bal fi waktil ula tetapi di waktu yang pertama. Bal fi waktil ula tetapi di waktu yang pertama minhuma dari sholatain. In balla jika membasahi apa al-matoru hujan. In balla jika membasahi apa al-matoru hujan. A'la saubi pada bagian atas baju. A'la saubi pada bagian atas baju. Wa aspalan na'li dan bagian bawah sendal. Wawujidat dan ditemukan apa asurutu beberapa syarat asabiqatu yang lalu. Fi jam'i takdimi dalam jamak takdim. Wa yustarotu dan disyaratkan aidon juga. Apa wujudul matori adanya hujan fi awali sholataini di awal dua sholat. Wala yakfi dan tidak cukup apa wujuduhu adanya mator fi asna'il ula di tengah-tengah sholat yang pertama minhuma dari sholatain. Fayustarotu dan disyaratkan aidon begitu juga apa wujuduhu adanya mator inda salami ketika salam minal ula dari sholat yang pertama. Sawaun baik itu istamaro tetap apa al-matoru hujan ba'da dzalika setelah hal tadi amla atau tidak. Watahtasu dan tertentu apa rukhsatul jam'i kemurahan jamak bil matori dengan hujan, tertentu bil musolli bagi orang yang sholat fi jama'atin dalam jamaah di masjid au ghairihi atau selain masjid min mawadi'il jama'ati dari tempat berjamaah Ba'idun yang jauh urufan secara urap yata'adda yang kesulitan
Yata'adda yang kesulitan siapa? Azahibu. Siapa azahibu? Orang yang pergi til masjid ke masjid au ghairihi atau selain masjid min mawadi'il jamaati dari tempat berjamaah bitoriki bil matori dengan hujan bitorikihi di perjalanannya zahib bitorikihi di perjalanannya zahib. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah musannif kemarin kita telah menjelaskan syarat-syarat diperbolehkannya mengqashar salat, di antaranya adalah jarak tempuhnya harus mencapai 16 parasah atau 2 marhalah, atau ketika dikalkulasikan menjadi kilometer kemarin berapa? 115,2 kilometer jarak boleh bolehkannya itu sholat qashar. Ya. Itu kemarin tuh landasannya tuh. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Masuk pada kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taisir. Adanya kesulitan itu akan menarik pada kemudahan. Kita kan ketika di perjalanan itu terkadang sulit mencari air atau bahkan dengan keadaan di perjalanan itu kan kita biasanya untuk Sunda mah hari-hari kudu sholat gitu iya. Nah makanya adanya rukhsah, adanya kemurahan dari syara boleh mengqashar atau menjama sholat. Nah, waya juju lil musafiri safaron tawilan mubahan. Boleh bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh mubahan yang diperbolehkan perjalanannya itu goer maksiat. Apa? Ayyajma'a baina sholatay zuhri wal maghrib. Boleh menggabungkan antara dua sholat, zuhur dan maghrib, takdiman wa ta'khiran, baik dengan cara takdim, berarti asar ditarik ke zuhur. Wa ta'khiran, dan dengan jama' ta'khir, berarti zuhur ditarik, dilaksanakan di waktu asar. Wahwa, nah hal tersebut, makna kaulihi, merupakan makna perkataan musannif, yakni fi waqti ayyihi masa'a, di waktu manapun yang dikehendaki oleh musafir boleh ayyajma'a baina sholatayil maghrib wal isya takdiman wa ta'khiran, menjama dua sholat yaitu maghrib dan isya baik jama takdim ataupun jama ta'khir. Wahwa makna kaulihi fi waqti ayyihi masa'a, sama itu juga makna perkataan musannif lapad fi waqti ayyihi masa'a, di waktu apapun, di waktu manapun yang dikehendaki oleh musafir. Paham ya? Jadi ini harus dibedakan, kata saya juga, antara qashar, jama takdim dan jama ta'khir. Ini itu bukan satu paket yang wajib harus, tapi beda syarat dan juga beda ketentuan. Kemarin qashar udah tuh. Kalau qashar itu berarti meringkas sholat asalnya 4 menjadi 2. Namanya qashar. Kalau jama itu menggabungkan. Ya. Menggabungkan itu terkadang takdim, terkadang takhir. Berarti yang bisa dijama itu duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Jadi gak bisa asar dijama dengan maghrib, gak bisa. Atau isya dijama dengan subuh, gak bisa. Atau subuh dijama dengan zuhur, gak bisa. Ya, jadi yang bisa itu cuman zuhur dijama dengan asar,
maghrib dijama dengan isya, baik takhir atau takdim. Jadi artinya takdim itu apa? Artinya takdim itu apa? Menarik sholat yang kedua dikerjakan di waktu yang pertama. Kalau takhir, mengakhirkan sholat yang pertama dikerjakan di waktu yang kedua. Itunya harus paham dulu nih, supaya gak pusing nantinya. Terus, wasurutu jam'i takdimi, syarat jama takdim salah satun. Ada 3. Al-awwalu ayyabda'a bizuhri qoblal asri. Yang pertama, dilaksanakannya sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar. Wabil maghribi qoblal isya. Sholat maghrib dulu, lalu sholat isya. Kalau ukisa, bagaimana kalau semisal dibalik? Jadi sholat asar dulu, kemudian zuhur. Sholat isya dulu, kemudian maghrib. Tapi dilakukan di waktu yang pertama. Kalau gitu gimana? Nih. Ya. Tuh, ka'ayyabda abil asri qabla zuhri masalan. Seperti musafir tersebut melakukan sholat asar sebelum sholat zuhur. Masalan, lam yasiha, maka sholatnya itu tidak sah, jamaknya itu tidak sah, wa yu'iduha ba'daha, dan harus diulangi sholatnya ba'daha setelah sholat zuhur. In aroda al jam'a, jika memang menghendaki akan dijamak. Jadi berarti gini, yang harusnya zuhur dulu ini malah asar dulu, asar kemudian langsung zuhur, maka itu yang asarnya enggak sah. Oleh karena enggak sah, harus diulangi setelah sholat zuhur jika memang kamu akan menjama takdim. Paham ya? Jadi berarti syarat yang pertama jama takdim itu gimana? Harus didahulukan sholat yang pertama. Kalau zuhur dengan asar berarti yang didahulukan mana? Zuhur. Kalau antara maghrib dengan isya yang didahulukan maghrib. Nah itu jama takdim. Syarat yang pertama. Kemudian wasani, syarat yang kedua, niyatul jam'i awwala sholati. Awwala sholatil ula. Niat jama di awal sholat yang pertama. Bi antak tarina niyatul jam'i bitaharumiha, dengan gambaran bahwasanya niat jama tersebut bersamaan dengan takbiratul ihram, fala yakfi taqdimuha ala taharumi, maka tidak cukup jika niatnya itu didahulukan daripada takbiratul ihram, wala takhiruha ani salami, dan juga tidak cukup jika diakhirkan mina anisalami dari salam mina ula dari sholat yang pertama. Waya juju fi asna'iha alal azhar, menurut kaul azhar boleh niat jama fi asna'iha di tengah-tengah sholat yang pertama. Syarat yang kedua, jama takdim itu niatnya harus ada di sholat yang pertama. Ingat, di sholat yang pertama. Baik bersamaan dengan takbiratul ihram atau berada di tengah-tengah sholat. Berarti kalau bersamaan dengan takbiratul ihram dari awal. Usolli fardo duhri arba'a roka'atin jam'a takdimin ma'al asri Allahu Akbar. Tuh, itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ataupun bisa niat jamak di tengah-tengah sholat. Awalnya kita gak niat jamak, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin Allahu Akbar. Ya. Rakaat pertama, rakaat kedua, pas rakaat ketiga kita ingat, saya kan ini lagi di perjalanan, kenapa gak langsung dijamak aja? Ya. Di pertengahan sholat kita ada tujuan, saya mah sholat asarnya mau ditarik aja ke duhur.
Yang penting ada tujuan itu. Gak harus diucapkan saya niat jamak takdim asar ditarik ke duhur. Yang penting di tengah-tengah sholat kita ada tujuan bahwa sholat asar ditarik ke duhur. Paham? Yang kedua, ya. Wasalisu yang ketiga al-muwalatu. Yang ketiga harus terus-menerus bainal ula wasannya antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Bi allayatula al-paslu urufan bainahuma. Dengan gambaran tidak ada pemisah yang lama antara dua sholat tersebut. Fa'in tola urufan walau biudrin. Kalau semisal adanya pemisah secara uruf itu lama, sekalipun karena ada udur, kanaumin seperti halnya tidur, wajib takhiru sholati saniyati ila waktiha, maka wajib mengakhirkan sholat yang kedua ila waktiha pada waktunya. Jadi syarat yang ketiga adalah harus mualah. Mualah itu terus menerus tanpa ada pemisah. Nah, kita harus paham nih, maksud mualah di sini yang penting tidak ada pemisah yang lama antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Tadi kan udah nih, awal usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin jam'a takdimin ma'al asri. Allahu akbar. Sholat, beres sholat duhur, nah kemudian langsung sholat asar. Gimana niatnya? Niatnya gimana? Usolli fardhu asri Allahu akbar, udah gitu aja. Hah? Gak usah pakai jam'a takdimin ma'adzuhri. Saya tanya tadi niat zamannya udah belum? Kapan? Dia sholat duhur yang pertama. Berarti pas sholat asar gak harus lagi niat jamak. Paham gak? Jadi pas melaksanakan sholat asar cukup dengan usolli fardhu asri arba'a rakaatin Allahu akbar. Udah. Itu aja. Gak usah pakai jam'a takdimin ma'adzuhri. Gak usah. Kenapa? Karena yang disyaratkan harus niat jamak itu di sholat yang pertama. Sedangkan tadi niat jamaknya sudah belum? Sudah. Makanya ketika sholat asarnya cukup dengan usolli fardhu asri. Paham? Jadi gak usah diribet-ribet. Ya. Dan juga syarat yang ketiga apa? Harus terus-menerus antara sholat duhur dan sholat asar. Setelah selesai salam sholat duhur, maka itu tidak boleh ada pemisah yang lama. Langsung sholat asar. Kalau semisal ada pemisahnya itu pemisah yang sedikit, ya, yang pendek, fa'in pasola mana biete? Ya. Kalau semisal ada pemisahnya itu pemisah yang yasirun, yang sedikit, maka tetap diperbolehkan. Jadi yang dimaksud mualah itu bukan berarti setelah salam, assalamualaikum, harus langsung, bukan berarti seperti itu. Ya. Yang penting, tuh lihat di dalam kauluhu faslun yasirun. Dalam tausihnya. Agak Fa'in paso faslun yasirun dalam tausih. Agak. Kauluhu fa'in mana bete bang bainahuma. Faslun yasirun urufan, ya. Walau bisuju walau binahwi jununin, semisal tuh udah sholat duhur kemudian langsung gila dia, walidatin atau langsung murtad, ya.
Wa minat tawili qadru sholati rakaataini bi akhafi mumkinin tuh. Jadi yang dimaksud pemisah yang lama itu kadar 2 rakaat bi akhafi mumkinin, 2 rakaat cepat. Kira-kira berapa menit? Kita sholat 2 rakaat tapi cepat 2 menit ada ya. Nah, berarti pemisahnya itu jangan sampai melebihi 2 menit. Jadi boleh setelah sholat duhur yang pertama, assalamualaikum, kita diam dulu sebentar, nggak apa-apa. Ya, yang penting jaraknya itu kurang daripada 2 menit. Paham ya? Atau semisal nih, udah sholat duhur, kemudian batal, tinggal wudu lagi. Wudu, yang penting wudunya itu tidak sampai 2 menit. Setelah wudu kemudian langsung lanjutkan sholat asar. Gimana niatnya? Usolli fardhu asri. Jadi mau dipisah dengan wudu, mau diselang dengan BAB dulu, ya nggak apa-apa. Yang penting itu tuh kadarnya tidak melebihi kira-kira 2 rakaat sholat. Ya. Jadi simpel gak jamak takdim itu? Susah gak? Ribet gak? Ribet, karena itu saya susah niatnya harus gimana? Ya karena nggak tahu. Bukan nggak tahu, jadi hanya sebatas apal teori doang, tapi pas praktek bingung. Ya, makanya jangan dipersulit. Jamak takdim itu niatnya harus di sholat yang pertama, kemudian setelah itu pertama yang dilakukan adalah sholat duhur, setelah sholat duhur langsung sholat asar, tidak boleh ada pemisah yang lama. Paham? Itu adalah jamak takdim. Mana cina kalau apa? Kanaumin. Wala yadurru fil mualati bainahuma faslun yasirun. Nah, wa amma jam'u takhiri. Adapun jamak takhir berarti diakhirkan. Salat duhur dikerjakan di waktu asar. Salat maghrib dikerjakan di waktu isya. Fayajibu fihi ayyakuna niyatul jam'i fayajibu fihi ayyakuna wajib dalam jamak takhir ayyakuna biniyatil jam'i harus niat jamak watakunu an niyatu hadhihi dan adanya niat itu fi waktil ula di waktu yang pertama. Kalau jamak takdim di sholat yang pertama, kalau jamak takhir di waktu yang pertama. Waktu duhur berarti. Wa yajuju takhiruha ila ayyabqa min waktil ula zamanun. Boleh mengakhirkan niat jamak takhir sampai tersisa waktu di sholat yang pertama, sampai tersisa waktu di waktu sholat yang pertama, zamanun, satu waktu, lawib tu diatfihi kanat adaan. Jika semisal sholat tersebut dikerjakan, maka sholatnya akan masuk pada statusnya ada, bukan kodok. Berarti kita kira-kirakan semisal 3 menit lah. Ya. Semisal 3 menit itu cukup untuk melakukan sholat duhur secara ada. Jika semisal contoh waktu asar itu jam 3, berarti boleh niat jamak takhir di waktu zuhur sampai kapan tuh batasannya? Sampai jam 3 kurang 5 menit. Jam 3 kurang 5 menit itu masih boleh niat jamak takhir. Tapi kalau semisal jam 3-nya kurang 2 menit itu udah gak bisa jamak takhir. Gak bisa niat jamak takhir. Kenapa? Karena 2 menit tidak cukup untuk sholat zuhur jika dikerjakan di waktu itu. Paham? Gimana niatnya? Saya tanya, gimana niat jamak takhir? Usolli fardhu apa?
Hah? Jama' takhir. Ayo. Kalau tadi jama' takdim di sholat yang pertama, oke, usolli fardhu zuhri arba takbiratin jam'at takdimin ma'al asri. Sekarang jama' takhir gimana niatnya? Jama' takhir. Gimana niatnya? Sedangkan niatnya itu dikerjakan di waktu yang pertama di luar sholat. Hah? Ayo gimana niat jama' takhir? Bingung kan? Usolli fardhu apa? Hah? Usolli fardhu apa? Usolli fardhu apa? Itu kapan diucapkan? Hah? Artinya usolli apa? Saya niat sholat. Saya sholat dong. Itu emang udah sholat? Kenapa niatnya usolli? Hah? Kenapa niatnya usolli ya? Wong kita belum sholat. Menapip? Hah? Udah dalam hati kita ada tujuan, gak perlu pakai usolli kan kita belum sholat. Yang penting ada di waktu duhur. Ya Allah, saya ini sholat duhur mau diakhirkan ke waktu asar. Udah gitu aja. Simple. Ya enggak? Gak usah pakai Arab. Saya mempersimpel ini, Ya enggak? Supaya simpel. Yang penting tujuan di waktu duhur, pas waktu duhur atau ketika kita semisal lagi ziarah pas waktu duhur. Perhatian untuk sekarang sholat duhurnya di jama' takhir, berarti diakhirkan ke waktu asar. Maka wajib bagi kita niat. Apa niat itu? Qasdu, tujuan. Berarti tujuan kita mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Gak harus diucapin gimana Arabnya. Yang penting tujuan. Kita punya tujuan. Kita ingat bahwa sholat duhur ini akan diakhirkan ke waktu asar. Paham nggak? Gak ada Arabnya. Lanjutin. Wala yajibu fi jam'i takhiri tartibun. Dalam jama' takhir itu tidak wajib adanya tertib. Berarti pas di waktu asar nanti boleh sholat duhur dulu, boleh sholat asar dulu. Ya, boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala muwalatun. Tidak disyaratkan harus muala. Tidak disyaratkan harus terus-menerus. Semisal, kita sholat asarnya jam 4, setelah itu kemana dulu, jam 5 baru sholat duhur. Boleh. Karena tidak disyaratkan muala. Nih yang ketiga, wala niyatu jam'in ala sahih. Dan juga tidak wajib niat jama' menurut kaul sahih. Gimana maksudnya? Tidak wajib niat jama'. Bertolak belakang nggak dengan ibarat yang tadi yang sebelumnya? Katanya tadi harus niat jama' di waktu yang pertama. Tapi kok ini tidak wajib niat jama'? Ayo gimana maksudnya? Katanya tadi pas di awal syarat jama' takhir itu harus niat di waktu sholat yang pertama. Kok di sini ada bahasa musonib bahwasanya tidak wajib niat jama'. Gimana itu maksudnya? Tidak wajib tertib, ya. Harati itu mah teu kudu asar heula. Duhur ge teu kudu duhur heula, asar heula teu kunaon. Kedua, gak harus muala. Boleh ada pemisah sekalipun pemisah yang lama. Nah, ini yang ketiga nih. Tidak wajib adanya niat jama'. Maksudnya gimana?
Ayah, maksudnya gimana? Tidak wajib adanya niat jamak. Tapi kan tadi katanya harus niat jamak. Ayo, berpikir. Wala niyatu jam'in ala sahihi fisalasati dalam 3 hal yang tadi itu menurut kalau sahih tidak wajib niat jamak. Maksudnya apa? Maksudnya ketika pelaksanaannya di waktu asar, pas sholat asarnya itu gak harus pakai gini. Usolli fardo asri arba'a raka'atin jam'a takhirin ma'az zuhri. Gak harus diucapin itu, gak wajib. Atau sholat asal sholat zuhurnya. Usolli fardo zuhri arba'a raka'atin jam'a takhirin ma'al asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu gak wajib. Kenapa gak wajib? Saya tanya. Kenapa gak wajib? Hah? Kenapa gak wajib? Kenapa gak wajib niat jamaah pas praktik sholatnya? Sebab karena niatnya tadi sudah. Saya tanya niat jamaah takhirnya udah belum? Niat jamaah takhirnya sudah belum? Kapan? Di waktu sholat yang pertama. Berarti niatnya udah belum? Udah. Berarti ketika sholat asar dan sholat duhur itu gak harus pakai jam'at takhirin ma'az zuhri, jam'at takhirin ma'al as. Gak usah. Gimana tuh? Usolli fardu asri, Allahu akbar. Usolli fardu zuhri, Allahu akbar. Simpel. Ayo. Simpel gak? Simpel banget. Jam'at takhir simpel banget. Ya gak? Pas sholat asar, usolli fardu asri, Allahu akbar. Nah itu kemudian sholat duhur, usolli fardu zuhri, Allahu akbar. Gak usah pakai niat jamak, karena tadi udah niat jamaknya. Hah? Gak ngerti? Gak ngertinya gimana? Ayo. Gak ngertinya di mana? Makanya ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya, yasir wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki akan kalian semua sesuatu yang mudah. Allah tidak menghendaki akan kalian semua sesuatu yang sulit. Mudah-mudah malah dipersulit. Ya. Udah simpel malah diperibet. Paham? Ayo sampai sini. Jam'at takdim dan jam'at takhir mana yang tidak paham? Apa? Jam'at takhir. Terus? 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 Apa yang ditanyainnya? Hah? Maksudnya apa? Ada di niat sholat jamaah. Bukan sholat yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Dengerin, jamak takhir niatnya itu di waktu sholat yang pertama. Berarti kalau duhur dan asar, kita mau jamak takhir duhur diakhirkan ke asar, niatnya harus ada di waktu duhur. Itu jamak takhir. Kalau jamak takdim, niatnya harus ada di sholat yang pertama. Takdim menarik jamaah sholat asar ke
duhur. Maka berarti niatnya ada di sholat duhur yang pertama. Beda gak? Kalau jamak takhir mah di waktu, kalau jamak takdim mah di sholat yang pertama. Paham nggak laki-laki? Tapi paham? Hah? Simpel lah, ini nanti bisa diamalin ketika kamu nanti pulang nih. Yang semisal jaraknya sudah mencapai masa Fatul Qasri tadi. Ya. Ini konteksnya jamak takdim dan jamak takhir, tidak membahas qosor. Adapun sholatnya mau dikosor boleh. Sedikitnya berarti pas niat di sholat jamak takdim plus qosor ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin maksuron jam'a takdimin ma'al asri lillahi ta'ala. Gitu. Atau langsung aja usolli fardhu zuhri raka'ataini jam'a takdimin ma'al asri. Allahu akbar. Itu aja, simpel. Semuanya itu kalau semisal kita tujuannya udah ada, ya nanti kalau semisal tetap masih harus dikerenteg, diucapin dalam hati itu sulit. Allah, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qosor jamak takdim beserta asar makmum lillahi ta'ala. Lama itu takbirnya. Ya. Wa yajuju lil hadiri ayil mukimi fi waqti zuhri. Nah, ini membahas jamak takdim, sebabnya itu bukan karena perjalanan, tapi sebabnya itu karena hujan. Ya. Boleh bagi hadir atau seseorang yang mukim yang diam di rumah fi waqti zuhri, di waktu zuhur itu boleh ayyajma'a bainahuma, menggabungkan antara sholat duhur dan sholat asar, wal maghrib wal isya, antara sholat maghrib dan sholat isya, la fi waqti saniyah, tidak di waktu yang kedua. Jadi berarti yang diperbolehkan itu jamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Bal fi waqtil ula tuh, tetapi di waktu yang pertama, minhuma, dari kedua sholat yang tadi. Syaratnya inbala al-matoru a'la shaub, jika hujan membasahi bagian atas baju, wa aspalan na'li, dan juga bagian bawah sendal. Berarti maksudnya ketika semisal hujannya itu hujan yang deras. Hujan yang deras. Wa wujidat as-surutu asabiqatu, dan juga temukan syarat-syarat yang tadi di jam'i takdim, dalam jamak takdim. Berarti syaratnya niat jamaknya harus di sholat yang pertama. Kemudian yang kedua wajib adanya mualah. Wa yustaratu aidon, dan juga disyaratkan begitu juga wujudul matori, adanya hujan fi awali sholataini, di awal dua sholat yang tadi. Wala yakfi wujuduhu, tidak cukup jika adanya hujan fi asna il ula, di pertengahan sholat yang pertama. Wa yustaratu aidon, dan juga disyaratkan wujuduhu, adanya hujan, wujuduhu inda salami, ketika uluk salam, ketika membaca salam, minal ula, dari sholat yang pertama. Sawaun istamaro al-matoru ba'da dalika, baik itu hujannya masih tetap terus, tidak turun kurang ba'da dalika amla, atau tidak. Watah tasu, jadi gini maksudnya. Ya. Kita nih ke masjid. Pas ke masjid, kemudian hujan besar sekali. Boleh bagi kita
menjama takdim sholat asar ditarik ke sholat duhur. Syaratnya apa? Syaratnya hujannya deras. Kemudian pas prakteknya itu di awal takbiratul ihram sholat yang pertama, contoh duhur, hujan masih turun. Pas Allahu Akbar hujan masih turun. Itu. Yang kedua, ketika salam sholat yang pertama, sholat duhur pas 10 salam, assalamualaikum, assalamualaikum, hujan pun masih turun. Dan di takbiratul ihram sholat yang kedua, hujan masih turun. Itu, catatannya itu. Baik hujannya tidak berhenti dari awal sholat yang pertama sampai sholat yang kedua, ataupun adanya hujan itu cuman di pertengahan. Ya, jadi gini, pas takbiratul ihram sholat yang pertama duhur nih, usolli fardhu dzuhri jama takdimin mal asri. Allahu Akbar, hujan masih deras tuh, turun. Pas baca Fatihah, hujan reda. Kita lanjutin aja baca Fatihah. Pas tasahud akhir, hujan turun lagi. Berarti pas uluk salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dalam keadaan hujan masih turun. Pas takbiratul ihram, Allahu Akbar sholat asarnya, hujan masih turun. Nah, setelah itu mau hujannya terus turun ataupun reda, tetap sholatnya sah. Paham? Paham nggak? Jadi kalau semisal pas takbiratul ihram sholat yang pertamanya hujannya belum turun, itu nggak boleh. Allahu Akbar, hujan belum turun nih. Pas turun di tengah-tengah, pas baca Fatihah, nah itu nggak boleh. Ya. Atau yang tadi pas takbiratul ihram yang pertama mah hujan tidak ayah, Allahu Akbar. Tapi pas salam hujan sudah reda, itu pun sama, tidak boleh. Sama takdim. Watak tasu. Nah ini buat siapa nih? Bolehnya itu buat siapa? Apakah boleh dikerjakan oleh si Apip? Anu jarang jamaahnya. Atau semisal hanya untuk Faisal yang rajin jamaahnya. Wayu staratu aidon mana kita. Nah, watah tasu rohsatul jam'i bil mator dikhususkan kemurahan sholat jamak dengan sebab hujan itu bil musolli fi jamaatin. Bagi orang yang sholat secara berjamaah di masjidin au ghairihi, di masjid atau selain masjid, min mawadi il jamaah, dari tempat-tempat berjamaah, ba'idun urfan, yang mana tempatnya itu jauh secara uruf, wayata ada azahib lil masjidi, dan akan menyulitkan orang yang pergi ke masjid au ghairihi atau selain masjid min mawadi il jamaah bitoriqi bil matori fitorikihi, dengan adanya hujan fitorikihi di perjalanan. Jadi ini berbicara semisal masjidnya jauh. Contoh seperti masjid cuman ada satu di Pertamina semisal. Cuman di situ. Kita orangnya rajin, tiap sholat harus berjamaah. Begitu kasusnya. Berjamaah, duhur berjamaah, asar berjamaah. Nah, ketika semisal mau sholat duhur, datang ke masjid, kemudian hujan turun. Deras sekali. Dalam artian jika semisal kita harus bolak-balik lagi, nantinya akan kesulitan karena hujan sangat deras. Nah, makanya boleh bagi mukim atau orang tersebut menggabungkan jamak takdim, berarti sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar dengan sebab hujan. Syaratnya hujannya harus ada di awal takbiratul ihram sholat yang pertama, kemudian di salam sholat yang pertama, dan di takbiratul ihram sholat yang kedua.
Di selain 3 tempat itu, mau hujannya reda ataupun hujannya semisal kadang turun, kadang enggak, tidak bermasalah kan. Yang penting itu tuh 3 tempat itu. Takbiratul ihram salat yang pertama, salam salat yang pertama, dan juga takbiratul ihram salat yang kedua. Ya. Itu namanya sebab jama' bil matori. Sebab jama' diperbolehkannya jama' dengan sebab adanya hujan. Ini berarti ulangi. Kebolehan jama' itu yang pertama nih, yang pertama karena adanya safar atau perjalanan. Yang kedua karena adanya mator atau karena adanya hujan. Bahkan dalam kitab yang lain dijelaskan, adapun sebab jama' itu karena marad, karena sakit. Kita sakit nih, gak kuat, dalam artian kalau semisal sholatnya itu harus bolak-balik ke kamar mandi, ya tinggal dijama' aja. Jama' takdim. Atau yang keempat, ada lagi itu kebolehannya itu bil masyaqqah, karena adanya kesulitan. Karena adanya kesulitan pada situasi-situasi tertentu yang sifatnya bukan kebiasaan. Contoh, seperti ketika mengadakan pesta pernikahan. Boleh orang pengantin itu dijama'. Boleh, jama' takdim atau jama' takhir boleh. Asal benar adanya masyaqqah. Asal benar kalau semisal dia melaksanakan sholat ini banyak tamu yang tidak terjamu semisal. Karena kalau semisal harus sholat dulu kemudian make up, itu kan make upnya nggak cukup 1 jam 2 jam kalau pengantin ya. Gitu kan, makanya boleh jama' itu karena alasannya masyaqqah, asar benar adanya masyaqqah. Atau kalau semisal laki-laki nih, kalau laki-laki semisal mengadakan pengecoran tuh seperti kemarin. Kalau semisal pengecorannya itu dikerjakannya pokoknya ini dari zuhur atau dari pagi sampai maghrib gitu pengecorannya itu. Ya kita boleh dijama' sholat zuhurnya dijama' ke waktu asar. Kenapa? Karena ada kesibukan yang sifatnya bukan kebiasaan. Paham? Boleh dijama' nggak apa-apa. Jama' takhir. Jangan sampai ini mah ada pengecoran, sholat asar dilewat, sholat zuhur dilewat. Tapi gak dijama' dalam artian terus aja gak dikerjakan, gak dikodo itu. Apalagi sampai gak dikodo ya. Apalagi sampai gak dikodo itu. Boleh. Karena kewajiban bagi seorang hamba ketika sesuatu yang wajib ditinggalkan, ya, cara menuju tobatnya itu adalah dengan mengkodoinya. Contoh, semisal kamu tadi gak sholat subuh tanpa ada udur ya. Tanpa ada udur. Tadi Pak subuh tidak sholat, nah kemudian sekarang dikodok subuhnya. Sholat subuh yang sekarang kita laksanakan yang sifatnya kodok, itu tidak bisa menduduki pangkat sholat subuh tadi yang telah ditinggalkan. Tapi sholat subuh yang kita kerjakan secara kodok itu hanya sebatas batu loncatan untuk kita menuju taubat. Awas, ya, jangan main-main kalau permasalahan sholat. Itu kalau kita punya kodok langsung dikodoi, jangan dinanti-nanti. Bahkan dalam sebagian kitab dikatakan ketika kita masih punya kewajiban kodok sholat, haram bagi kita melaksanakan sholat sunnah. Qobliyah haram, ba'diyah haram, bahkan tarawih pun nantinya jadi haram. Ya,
Awas tuh yang masih punya kodok sholat untuk segera dikodoi sholatnya. Untuk segera dikodoi sholatnya. Ya bahkan saking wajib-wajibnya sholat kan kemarin juga udah kelewat babnya. Sholat itu wajib madama akluhu sabitan fi jasadihi. Itu kan? Sholat wajib selama akal masih ada. Jangan banyak alasan. Bahkan ketika kamu semisal meninggal, kemudian banyak sholat yang ditinggalkan, sekalipun oleh ahli waris kamu itu diganti dengan fidyah atau dikodoi, tetap itu tidak dapat menggantikan sholat yang ditinggalkan. Karena ada keterangan seperti ini. Man mata wa alaihi sholatu fardin. Orang yang mati, kemudian baginya masih mempunyai kewajiban sholat. La tufdo wa la tufda. Oleh ahli warisnya, gak harus dikodo sholatnya. Gak harus diganti dengan fidyah. Gimana tuh? Ya antepkeun we. Adapun sebagian orang itu mengganti dengan fidyah itu hanya sebatas sedekah. Yang mana pahalanya dengan sedekah itu pahalanya bisa mengurangi siksaan dia meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh para santri, putra putri, sudah menunjukkan pukul 4 lewat 20 menit. Pukul 4 lewat 20 menit. Oleh karena itu semuanya agar secepatnya bersiapkan diri guna melaksanakan sholat asar berjamaah. Kami kembali kepada seluruh para santri, putra putri, siswa siswi. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat 20 menit. Oleh karena itu semuanya agar secepatnya bersiapkan diri guna melaksanakan sholat asar berjamaah. Saya ingat ya, laki-laki ini, baik laki-laki atau perempuan sama. Ketika kalian meninggalkan sholat langsung harus diqodho. Ya. Jangan dilupa-lupain. Tong api-api poho Sunda nama. Wallahu a'lam. Oke. Gak puasa selama ibunya atau dianya? Saya curiga dianya. Kenapa bisa lupa? Enggak, maksudnya lupa tersebut nyampe 1 bulan enggak? Anggap semisal saya lupa itu pas tahun 2022 pernah tidak puasa, tapi enggak tahu berapa, gitu kan? Pertanyaannya. Nah, makanya kalau kasusnya seperti itu sampai taraf yakin. Jadi gini, sebulan yakin enggak itu semuanya enggak puasa? Hah? Yakin? Enggak. Misal enggak. Ya kalau sebulan penuh sih enggak. Saya pernah puasa cuma beberapa hari. Itu semisal. Oke. 25 hari. Berarti puasa cuma 5 hari. Kira-kira 25 hari enggak puasanya. Kalau 25 hari sepertinya kebanyakan. Berarti kan belum yakin nih. 20 hari. Ya kalau 20 hari bisa jadi. Nah, itu. Ambil berarti yang 20 hari. Berarti pas tahun 2022 dia tidak puasa selama 20 hari yang wajib diqodoi. Ya. Sedangkan sekarang itu sudah tahun 2025. Berarti berapa tahun tuh? 3 tahun. Dikarenakan sudah lewat 3 tahun, maka kewajibannya itu 20 kali mengqodoi puasa plus bayar fidyah dengan kelipatannya. Berarti asalnya 20 nih. Asalnya 20 mud. Asalnya
20 mud. Dikarenakan 3 tahun telatnya, maka berarti dikali 3. 20 dikali 3 sama dengan 60. 60 berarti kalau semisal sekarang ini belum sempat dikodok kemudian datang puasa tahun 2025, maka nanti ketika di bulan Syawal yang wajib dia kerjakan adalah 20 kali kodok puasa dan bayar 60 mud beras. Ya, 60 mud beras. 1 mud itu sekitar 0,8 liter. Jadi tinggal dikali aja. 20 kali 0,8. 60 kali 0,8. Jadi berapa? Atau anggap semisal 1 liter aja lah. Berarti kewajibannya itu 60 liter. Kodok 20 hari. Kemudian bayar fidyahnya itu 60 liter. 60 liter beras. Hah? Ya. Apa? Fidyah puasa. Gak berkali-kali lipat itu berbicara ketika tidak sampai tidak lewat ke tahun selanjutnya. Ini kan lewat. Jadi gini maksudnya gini. Ya. Semisal bulan puasa kemarin kamu punya kodok 10 hari. Ya. Tapi berarti kewajibannya itu kan cuman 10 hari kodok. Nah, kalau semisal bulan puasa sekarang keburu datang, sedangkan kita belum mengkodok 10 puasa yang kemarin, nanti pas bulan Syawal kewajibannya 10 kodok plus 10 mud fidyah. Itu berlipat, jadi setiap tahun berlipat setiap tahunnya. Iya. Jadi kalau yang pertama berarti cuma kodok, tapi kalau lewat tahun yang pertama plus bayar fidyah, lewat lagi tahun yang kedua berarti 2 kali lipat, lewat lagi yang ketiga 3 kali lipat. Itu hanya jangan main-main, kata saya juga jangan main-main dengan permasalahan kewajiban. Apalagi nih wanita biasanya, karena kalau cewek itu pastilah dalam 1 bulan puasa pasti gak pernah full. Bener kan? Bener kan? Hah? Siapa di sini yang masih punya kodok puasa? Hah? Jujur. Apa? Belum? Udah dikodok semuanya? Itu. Ya makanya itu harus cepat-cepat kodok. 1 minggu lagi, 10 hari lagi kan puasa. Nanti kalau misalnya keburu datang bulan puasa, kita masih punya kodok, nantinya kewajibannya plus fidyah. Nanti saya lihat di dalam kitab Ridul Badi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Robin fana bima alam tana Robi alimna aladiyan fauna Robi pakina wa paki alana wa korobaki lana fidinina Tawasalna bita'alumi Tawasalna bita'lim Antara zukona wa antara zukona aman Allah. Ya, awalan.
Mag-booking doon. Kata-katanya. Saya Kalau udah tidak bisa enggak pak. Paksa ini. paksa ngomongan ya. Ini mau bu, bisa masuk udah. Jangan kok, jangan. Enggak apa, tambah lagi deh. Tidak, ayo bang.